Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini apa yang Anda lihat di kertas ini adalah soal yang mau kita diskusikan di video ini ya. Ini sesuai dengan permintaan teman-teman ya, untuk membuat bagaimana Pak kalau misalnya arah angin itu tidak melulu dari barat ke timur atau sebaliknya atau dari utara ke selatan, tapi dengan sudut ya. Memang kan yang sering terjadi kan begitu, nggak melulu kan strike ke horizontal atau vertikal gitu. Nah ini soalnya silahkan dibaca, yang ditanyakan adalah berapa perpindahan pesawat selama 6 jam. Angka-angka saya beri sama dengan yang seri 2 ya, untuk membandingkan ya, bagaimana kecepatannya, bagaimana perpindahannya dan lain-lain ya, silahkan dinalar ya. Oke, baik, sekarang kita kerjakan soal ini ya, step by step ya, perlahan-lahan ya. Soal ini mudah. Step pertama ya, kita yang ditanyakan tadi jelas, yaitu adalah perpindahan ya. Perpindahan itu adalah X, yaitu X yang ditanyakan adalah X. Ini kita nalar dulu sebisa mungkin nggak yang kita nalar, mungkin perpindahan itu sama dengan X karena dia kecepatannya tetap, itu sama dengan V dikali T ya, karena yang tanya itu adalah V resultat, itu adalah VR dikali T. T-nya adalah 6 jam, yaitu VR dikali 6 jam, yaitu sesuai dengan yang kemarin di sini B, ini C ya, ini VR, cuman kemarin kan anginnya dari kiri ke kanan ya, dari barat ke timur, ini dari arah yang disebutkan tadi, yaitu arahnya 37 derajat dari arah selatan ke arah timur. Jadi kalau bahasa Inggris itu kayak begini ya, south 37 east ya, kayak begitu, itu sering ya, dengan kecepatan 90 km per jam, kecepatannya sama ya. Setelah step pertama, kita tentu aja kita harus mencari VR. VR berapa? Belum tahu, berarti kita harus mencari VR ya. Nah, untuk yang step kedua kita men-sketch ya. Men-sketch arah mata angin dulu ya. Ini step pertama, arah mata angin. Kita sketch bahwa di sini bukan ke utara, selatan, barat, timur lagi ya. Tapi itu arah mata anginnya itu adalah sesuai permintaannya, yaitu dia ke sini. Jadi dia menghitungnya itu ke sini ya. Di sini itu dihitung 37 derajat ya. Berarti kalau dari arah sumbu Y ya, dari arah selatan, berarti kalau dari arah timur itu adalah 53. Nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Nah, kemudian setelah step itu, step ketiga kita sketch vektornya ya, kita sketch. Bahwa kita perhatikan baik-baik ya. Ini yang mau kita tuju directionnya B ke C ya, ini B ke C yang mau kita tuju di sini ya. Itu kita nggak bisa seperti kemarin ya. Kalau misalnya kemarin itu kan ke arah sini, maka kita akan ke sini. Ini juga ya, miring itu dia punya arah horizontal dan arah vertikal. Kita lihat dari arah horizontalnya dulu. Jadi misalnya nih arahnya ke sini ya. Ini sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan arahnya ini. Ya, ini ketemu di sini karena ini resultatnya di sini kan, ya, kepala di sini. Nah, maka ini adalah yang harus kita kendalikan arahnya ya. Jadi misalnya kalau ini saya perbesar ya, saya perbesar biar lebih jelas ya. Di sini segitiganya saya perbesar ya, begini ya. Ini misalnya dia begini, ini lurus ya. Ini misalnya kayak begini ya. Ini saya kasih angka dia B, ini C, ini D ya. Sedangkan sini sudah diketahui 410 ya. Di sini adalah gamma misalnya, di sini itu adalah alfa ya. Misalnya di sini adalah theta ya. Nah, gamma yang ada di sini sudah jelas diketahui. Kenapa? Karena arah angin kan. Ya, karena dia arah angin kan ke sini ya. Arah angin di sini kita sudah menghitung 37 derajat. Tapi kita mesti ingat ini di dalam ya. Di sini 90 ya. 90 secara horizontal. Makanya secara horizontal sama seperti tadi, ke horizontal berarti dia 53. Ya kan? 53 37 53 kan 90 kan. Berarti gamma itu sama dengan 90 ditambah 53. Oke. Nah, alfa itu belum ketahuan ya, sedangkan theta itu juga belum ketahuan. Nah, maka kita pakai cara sinus. Oke. Karena ini agak panjang sedikit, maka soal sudah saya tulis ya. Sekarang yang penting kita sudah tahu nalarnya kenapa kok ini begini. Oke, baik. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini ya, sekarang kita tinggal ke penyelesaiannya. Nah, kita sudah ke yang tadi sudah di sini ya. Sudah, yang sampai di sini aja ya. Ini belum, ini jangan dilihat. Kemudian di sini kita sudah ya. Di sini kita sudah. Nah, sekarang kita tinggal ke penyelesaian yang ada ya.
kalau kita lihat di sini ya, kita menyelesaikan yang ada yang kita lihat ini adalah cara sinus ya. Cara sinus kita bisa menyelesaikan dengan cara kosinus, tapi lebih mudah cara sinus ya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya, yang ditanyakan BC. Berarti di depan BC apa? Alfa. BC sinus alfa. Nah, kemudian yang diketahui BD. BD sudah diketahui 810. Ya, di depan BD apa? Sudutnya gamma ya. Berarti sin gamma. Gamma udah diketahui. Berarti kita masukin 810 sin 143 BC sin alfa ya. BC yang kita cari sin alfa sayang belum dapat. 810 sin 143 itu adalah 0,6, bisa pakai kalkulator atau bisa pakai identitas. Coba sin 90 tambah 53 sama dengan sin 37 ya, sama dengan 0,6 atau cos 53 ya. Oke, nah ini adalah persamaan 1. Nah, setelah ini ya, kita belum dapat, kita untuk mendapatkan alfa ya, kita harus mendapatkan theta, yaitu sudut segitiga yaitu gamma ditambah theta ditambah alfa sama dengan 180. Jadi alfa sama dengan 180 dikurangin gamma dikurangin theta. Nah, kita bisa mencari theta ya. Theta ini bisa kita cari karena ini diketahui di depan theta. Sedangkan kita tidak bisa mencari alfa dengan aturan sinus ya. Dalam hal ini, kenapa? Karena BC ini adalah yang ditanyakan ya. Marilah kita hitung dengan aturan sinus untuk menghitung apa? Theta ya. Untuk theta sudah seperti yang kita lihat ya, DC sin theta sama dengan 810 per sin 143 dari 0,6 ya. DC itu 90 ya, kecepatan angin sin theta 110 per 0,6 sin theta sama dengan 1/9 0,6 ya. Di sini 1/9 itu 90 dibagi 810 ya. Nah, ini pakai kalkulator kita pakai shift sin pangkat min 1 ya. Jadi kita boleh pakai kalkulator dalam hal vektor ini. Jadi theta sama dengan 3,822 derajat. Nah, setelah theta ketahuan, maka kita masukkan ke persamaan segitiga. Ya, bahwa alfa itu sama dengan 180 dikurangin gamma dikurangin theta. Semua ketiga sudut kan sama dengan 180 ya toh. Berarti ya, kita lihat bahwa tadi kita udah tahu bahwa di sini 180 tetanya itu 143 gammanya, kemudian tetanya itu adalah 3,822, berarti dia sama dengan 37,188 ya, atau 37,2. Nah, setelah alfanya itu ketahuan, maka kita bisa untuk memasukkan kebersamaan yang ada tadi ya kan. Nah, maka kita hitung alfanya. BC per sin 37,2 ya. Ini alfanya, sin alfa yang dari persamaan 1 tadi ya. Sama dengan 810 per 0,6 ya. BC itu adalah PR-nya ya. BC itu adalah PR yang kita cari ya. BC itu justru yang kita cari di sini ya. Oke ya. Sama dengan V resultat sama dengan 7,38. Nah, maka ini kita masukkan ke step pertama tadi ya, bahwa ini yang kita masukin di sini ya, PR itu belum diketahuan, ini 739,739 dikali 6 ya, maksudnya di sini 739 itu PR dikali 6 karena kita mencari perpindahan, yaitu sama dengan sekitar 3000 berapa itu 3443 ya, 4432 ya, sekitar segitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya, 4432 ya. Ini 4000, saya perjelas 4432. Yang kemarin itu ada sedikit salah tulis ya, tapi konsepnya betul ya, jawaban akhirnya betul. Itu yang kemarin itu adalah 805 dikali 6 kan ya. 805 dikali 6 itu yang betul, yang kemarin itu sekalian ralat ya, ya. Itu adalah 4800 dikali 6 4800 ya. 5 dikali 6 30, 4836 ya. 4830 ya. 4000 yang kemarin itu adalah 805 ya dikali 6 itu, ini 4800 ditambah 30 4830 ya, dikuadratin, tapi hasilnya sama karena saya tulis 4030 maksudnya 4830. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya, ternyata arah angin itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap jarak ya. Berarti dia telat 400 km, ini jaraknya 4400, ini 4800 ya, kecepatannya pun terhambat ya, 730, yang kemarin itu adalah 805. Oke, baik, kira-kira begitu cara mengerjakannya ya. Semoga bermanfaat ya, soal ini terselesaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.